Tiara udah on cam. Kita foto bersama dulu ya. Ini Jihan bagus, Ella, Cindy mau on cam nggak? Oke, kita on cam. Satu, dua, sebentar. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ya, satu, dua, sebentar ya, tiga. Ya, oke. Kanin mau coba sharing. Di sini ada scoop, ya. Berarti perihal scoopnya ada yang masih belum update, ya. Maka ditunggu sampai dengan hari ini untuk scoop-scoop yang masih belum update. Nanti Nanda juga bantu monitor ya di WhatsApp grup Kanin. Bisa coba proses dari handphone Kanin juga untuk bisa update secara keseluruhan yang ada di dalam scoop. Coba Kanin share screen dulu ya. Nan tolong di open untuk sharingnya multiple partisipan bisa open. Oke, udah bisa share screen? Oke, ini tampilan dari scoop untuk kelas Pancasila ya. Untuk kelas Pancasila, untuk enroll classes juga sudah ada di sini. Ya, secara keseluruhan masih ada yang belum update ya. Berarti ada Iksan, Dimas ya. Ini mesti ada link scoopnya ya. Untuk secara keseluruhan bisa masuk ke dalam scoop dari kelas Pancasila. Untuk modulnya juga sudah ready di sini. Kalian bisa scan atau bisa klik melalui QR code yang ada di sini. Ya, pertemuan-pertemuannya di sini juga sudah ngelink. Maka nanti bisa coba dipelajari untuk persiapan kuis-kuis. Ya, dan RPS-nya juga sudah lengkap ada di dalam skup Pancasila. Begitupun juga dengan yang untuk kelas bisnis etik ya. Oke, di sini ada SCSC juga yang sudah direkap. Untuk yang belum masuk ke dalam skup, maka ditunggu hari ini untuk bisa diupdate ke dalam skup. Oke, untuk materi perkuliahan juga sudah lengkap di dalam skup ya. Sebentar. Oke, sambil berjalan, di sini Kanin akan coba sharing sama teman-teman yang udah hadir secara langsung di Alphabet Blue Ocean. Hari ini ada presentasi. Diharapkan juga untuk teman-teman dari kelas PK2 untuk bisa dimaksimalkan waktu belajarnya. Ya, berarti kalau misalnya ada assignment yang mengharuskan untuk presentasi, itu bisa coba disampaikan dalam bentuk video, atau bisa coba luangkan waktunya untuk bisa jalankan presentasi minimal 5 sampai dengan 10 menit ya di perkuliahan kita. Seperti itu. Oke, kita langsung proses ya untuk yang presentasi di minggu ini. Oke, tes. Ya, bagus. Bagus udah kerjakan assignment kan ya, Gus? Mm-mm. Halo, halo. Oke, masih online ya. Sekali lagi kami harapkan untuk teman-teman dari kelas PK2 ya bagi yang sudah masuk ke dalam IDU dan sudah enroll, maka itu wajib untuk mengerjakan assignment yang sudah diberikan. Ya, untuk assignment presentasi bisa dikirimkan dalam bentuk video.
Oke, kita langsung mulai ya. Mau di Wheels ya, berarti ada tiga kelompok ya. Kelompoknya Nugroho, kemudian kelompoknya Steven, Syahla, sama siapa lagi yang belum ya? Udah ya, cuma tiga itu yang belum berarti ya. Aldita udah presentasi belum? Belum ya, berarti satu tim sama Syahla ya. Oh sama Afif. Tapi kayak waktu itu kayak nggak ngeliat Dita ya. Di Zoom ya, nggak hadir ya. Oh, Learning Factory waktu itu ke bawah ya. Oke, mau join sama tim lain nggak juga? Jadi bisa presentasi. Sama Dendeng sama Slide-nya tolong di up ke dalam masuk grup ya. Oke, gimana pengalaman jalankan Learning Factory-nya sebelum kita masuk ke dalam proses materi desain juga ya. Coba siapa yang jalankan kreatif desain siapa? Oh nggak salah ada trio ini nih, trio Ciwi-Ciwi ya kan, Novi, terus ada Aul sama Kanza. Kayaknya Steven juga iya ya, kreatif desain ya. Eh, Sesindo ya? Oh ya, sorry, Sesindo. Yang kreatif desain siapa aja ya? Sakwil. Terus siapa lagi? Sakil, Reno, Afif ya? Afif UR Mart ya? UR Mart. Aldito UR Mart ya jadinya? Oh, ke kreatif desain sekarang. Oke, boleh nanti di-sharing pengalamannya. Kan ada beberapa pertemuan ya, untuk nanti kalian juga bisa dapetin sertifikatnya juga. Aul ambil apa, Aul? Sesindo. Udah join berapa pertemuan? Hari ini yang ketiga. Oke. Very good. Nanti juga bisa dikonversi ya untuk kegiatan mata kuliahnya. Lagi sakit atau gimana ini siapa namanya? Siapa namanya? Felix. Sakit apa, Felix? Oh gitu. Oh, alergi, alergi debu gitu ya. Berarti pada saat bantu clean up harus pakai masker, ya, biar nggak keganggu juga kesehatannya. Sakil gimana Sakil learning factory-nya? Aman itu gimana? Seru tuh gimana? Oh, sesuai passion. Oke, sesuai passion. kayaknya mau detail apa mau cerita lagi. Enggak, ini kita mau coba sharing dulu dari yang kemarin learning factory. Oke, coba boleh testimoninya. Berarti dari yang Sesindo satu, kemudian dari UR Mart satu, dari eh, apa tadi? Sesindo, UR Mart Creative Design. Oh, yang di Casindo ada gak? Yang di Casindo ada gak? Yang di Kopi Chai atau Cokocin gitu ada gak? Oh iya, Randy-nya belum masuk ya. Hasan di mana? Hasan Casindo. Hasan di sini ya. Tahu juga sih. Gimana Hasan di mana Casindo ya atau gimana? Oke, kan kalau pada saat kalian jalankan Learning Factory diwajibkan untuk membuatkan cermin juga kan? Ya, boleh coba di-share screen, di-share cerminnya nanti kalian bisa open di sini. Sudah, di mana? Di Bisgen. Oke, coba ya kita cek ya. Baru datang. Oh, oke, baru datang Rendika ya.
Oke, kita coba open dulu, Steven. Cermin LF Sesindo. Oke, berarti dari Sesindo coba sharing dari Kanza. Kemudian ada siapa lagi nih? Sesindo deh itu. Tapi kok di Sesindo juga ada ini ya? Ada Aul, emang Aul ambil Sesindo ya? Kade ya? Iya berarti bener kan ambil Sesindo. Sesindo, bener ya berarti Sesindo aja ya. Oke. Kanin kira ambil Sesindo. Mau kembangkan apa bakat baristanya gitu. Oke, terus yang sudah berjalan baru ini ya, baru Sesindo. Kalau di bis Gen 3, tadi buka cerminnya Kanza ya berarti ya yang D itu. Oke. Arik sama Nugroho sama siapa lagi timnya? Kelvin, terus berlima kan ya? Berempat jadi ya berempat. Si Fakih sama siapa tuh? Mm-mm. Hari ini gak ada yang masuk lagi teman-teman ya. Ini ada Kanza. Oke. Kanza boleh nanti jelaskan dari cermin ya yang udah berjalan. Mantap Kanza. Terus kalau yang di Wearmart bikin cermin juga gak? Bikin cermin juga gak, Afif and Friends? Belum bikin cermin. Belum bikin cermin ya. Coba nanti dibuat cerminnya ya. Berarti nanti ada Kanza yang akan share screen, kesehariannya seperti apa, nanti dia akan buat cermin dan mesti masuk ke dalam catatan activity kalian. Termasuk juga Aul juga sama bikin cermin. Gitu ya. Oke, Sela. Oke, baru hadir ya. Tolong di share screen ya, Nan. Jadi Kanza bisa share. Siapa lagi tadi? Ada, gue ada di sini JLF. Oke, yang di kreatif desain ada Aldita, kemudian Sakil, Reno, Danang, sama Maulana Abbas ya. Kita coba cek ya. Berarti Dita ada cerminnya juga nggak Dita? Cermin Join Learning Factory di kreatif desain. Wih, Kelvin, rapi banget tumben. Ada cerminnya? Oh, belum. Oke. Lagi apa? Oh, nanti bisa sharing berdasarkan pengalaman ya. Nanti di-share screen sama Kananda ya. Anda bisa share screen ya? Enggak, maksud Kanin di ini di WA. Di Zoom, ya di Zoom. Berarti dari Sesindo ada Kanza, kemudian dari UR Mat nanti ada Afif, dari Casindo ada Randy, dan dari Creative Design mau ada Sakil atau ada Dita nih yang sharing. Oh gitu, mantap banget deh. Oke, berarti Sakil aja yang sharing ya. Oke, boleh. Nanti bisa coba kita simak sama-sama pengalamannya seperti apa. Karena kan ini udah pertengahan semester ya, sudah hampir lewat malah ya pertengahan semester. Seperti itu adanya fasilitas dari Learning Factory itu kalian bisa sampaikan gitu ya. Kelebihannya apa dan yang perlu dimaksimalkan kembali itu apa gitu.
Oke, berarti tepuk tangan untuk Kanza, Sakil, Afif, dan juga Randy. Bahkan kalau Randy nggak hanya Casindo ya, tapi join juga yang untuk BISDI ya, yang untuk apa akreditasi. Ya, wih keren banget loh udah masuk ke sistem ISPMI gitu. Oke, mau siapa dulu nih? Boleh dari Kanza dulu kali ya, kakak senior ya, boleh sih. Iya di sini aja boleh di situ. Hah? Agak kenceng ya kan saya suaranya. Duduk kalau berdiri kan? Berdiri dong. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, di sini aku bakal cerita ya LMS Indo di hari kedua. Total berapa hari? Totalnya hari ini baru hari ketiga kan ya? Enggak, total keseluruhan ada berapa? 16 pertemuan atau berapa? 5 pertemuan. 5 pertemuan. Iya. Oke, berarti dalam 1 minggu ya? Oke. Nah, terus? Perkenalan dulu ya, nama aku Aulia Kanza dari semester 3 Bisnis Digital. Nah, di sini awalnya masuk ke Indo tuh karena mau tahu ya cara kerjanya apa namanya kayak buat ganci gitu-gitu yang cetak. Nah, di sini ini di hari kedua. Ke bawah aja. Ini pelan-pelan lagi. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini sih contoh ya. Ngatur vektornya ya kayak apa namanya? Lagi ngebentuk pola yang bakal mau dicetak gitu nantinya. Pakai sistem apa? Vektor. Vektor. Iya, ini pakai vektor. Sambil diajarin sama si Opung sama Kak Hari. Nah, lanjut ke gambar ke nah ya. Ini yang proses pencetakan ya pakai mesin CNC. Jadi ini dicetaknya kayak gini. Tapi sebelumnya ada diatur juga apa sih namanya kayak diatur gitu apa namanya sih namanya? Iya gitu ada. Nah di sini dicetak dulu, terus kan ininya juga harus dikumpul gitu ya, makanya nggak boleh kejauhan juga. Dari sini. Nah terus yang paling atas cetak ini hasilnya udah dicetak, tapi ini belum dihalusin ya. Nah setelah ini dihalusin pakai kayak penghalus gitu tuh yang di pinggir-pinggirnya biar dia nggak kasar. Kayak dihalusin pakai mesin, tapi sebelumnya pakai amplas juga sih. Habis amplas baru dipakai mesin, jadi biar halus. Tadi ini baru proses sampai situ doang. Itu gambarnya gimana? Itu berarti masih polos ya, masih akrilik polos iya, potongan biasa ya gitu ya. Gambarnya sudah ada walaupun cuman hari ini baru proses kayak apanya sih? Iya, oh, pemasangan stiker sama resinnya biar lebih mengkilap gitu ya. Oke. Iya, ada lagi cermin selanjutnya ya. Terus dengan join ke Learning Factor ini menurut Kanza gimana untuk pengembangan pribadi dari Kanza sendiri? Ini kan kita harus sabar juga ya. Beneran, beneran. Melatih kesabaran ya. Iya, harus sabar. Kalau nggak sabar ini, soalnya kalau pas ngalusin itu kan lama gitu ya, kita harus sabar, sama hati-hati juga. Kalau nggak hati ntar ada ini nggak save ini nggak safety untuk pelindungnya? Kayaknya ada kacamata ya di untuk sarung tangan kan ada juga kan harusnya? Iya, ada. Penghalusan ya kan? Iya, itu gabus. Jadi nggak span bahannya bukan besi gitu. Jadi gabus, jadi nggak ada bahaya. Ya, gitu doang kan ini. Oke, sip. Iya. Menarik Kanza. Berarti dilanjutkan lagi nanti pada saat sudah ada outputnya bisa coba secara keseluruhan ya. Berarti masing-masing bisa bawa nih outputnya seperti apa. Dan nanti rencana ke depan dari sisi Kanza kira-kira mau ada ide bisnis apa atau mau ada masukan. Berarti misalnya ternyata kalau misalnya di sini pakai CNC pada saat udah lagi di find out ada juga nih mesin yang lain yang bisa untuk buat sebuah ganci atau DIY kan banyak ya sekarang ya ada yang jual per package juga ya kalau yang kalian lihat trennya kayak gitu untuk bisa ciptain DIY sendiri di rumah kayak gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kanza, semangat. Oke, Steven semangat banget nih
Ya kan? Iya kak sih kan semangat banget ya. Iya, karena kan dia juga dari awal kan sama Sensi kayak gitu. Ya udah ya. Oke, sip. Thank you Kanza untuk sharingnya. Oke, selanjutnya tadi ada siapa? Sakil ya? Kan Sakil ini idaman banget ya. Yang kreatif desain nanti. Kreatif desain ya. Saya nggak ada juga. Kenapa? Kenapa Sakil belum membuat cerminnya? Kenapa? Bukan, Malas tuh katanya. Masya Allah, Masya Allah. enggak, belum lagi nggak ada waktu. Sibuk ya. Kenapa? Jadiin kanin kokos nanti. Jadi bisa highlight. Bagus banget. Siapa? Obat inkubator. Kenapa Sakil gak buat? Itu kak, semalam main buat tuh tiduran. Biasa juga nonton bola sampai malam. Enggak, tapi nggak begadang orangnya. Oh gitu, nggak begadang. Yakin. Bener nggak begadang. Udah ready? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku lagi. Aku. Halo, sini gue ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, gue Muhammad Syafrul Gabia. Di sini pengen sharing tentang creative design, learning factory creative design. Jadi alasan gue untuk masuk creative design karena emang gue sebelumnya tuh suka ngedit, tapi dicapcut. Kenapa harus spellingnya seperti itu? Ya ampun. Awal mula gue tertarik ngedit tuh karena gue dulu bikin JJ, bikin cinematic pakai template terus gue berusaha untuk bilang ke diri gue sendiri, gue nggak mau ikutin punya orang lah, gue punya pendirian sendiri. Jadi nama ininya apa? Nama username-nya siapa di CapCut biar bisa dipakai nih template-nya sama teman-teman. Penasaran banget nih kita. For the inspiration gue pakai CapCut mode Pro, tapi yang track, jadi nggak bisa di. Oh. Direkam loh ini. Oh iya. Lagi belajar ya maksudnya ya. Ya, Nanti jadi pro player beneran. amin amin. Terus apa lagi? Terus kemarin pas hari pertama sharing-sharing tentang apa ya? Apa sih Rana kemarin? Hari pertama tuh apa ya? Perhatiin materi gak kamu? Perhatiin. Ya, apa ngedit video cuman belum kesampaian. Jadi di hari kedua di hari pertama tuh kita syuting apa sih? Syuting lagi. Apa sih ngerekam video pakai stabilizer. Stabilizer keren gak goyang. Nah, habis itu apa lagi dah? Oh ya, Jadi ya, pemanfaatan ininya ya, ya. toolsnya ya. Habis itu di hari kedua itu ngedit-ngedit. Nah, di sini tuh lancar banget karena yang ngajarin juga enak. Siapa ya? Namanya siapa sih? Pas siapa dah? Siapa yang mana? Yang mana nih? Tengah. Yang mana tengah? Iya itu. Daud. Iya, Ada Daud. bagus. Ngajarin dia juga enak, simple, terus juga langsung apa sih? Langsung dapet lah. Habis itu apa sih? Udah sih gitu aja sih. Karena baru 2 hari kan. Baru 2 hari ya. Terus menghasilkan apa aja output desainnya udah ada. Apa sih menghasilkan apa sih itu ya? Paling udah jadi satu video cuman ya masih basic banget lah gitu. Masih basic banget Basic ya. banget. Cuman Pakai udah itu tahu apa? lah. Ah, Pakai apps-nya apa? apanya? Pakai aplikasi apa? Apa ya? Adobe Premiere Shop Premiere, Adobe Premiere Premiere. 2022. Itu Sakin sebelumnya udah pernah belajar atau baru pertama kali Baru operasiin karena aplikasi itu? sebelumnya nggak pernah di Belum pernah ya? laptop gitu nggak pernah. Belum pernah. Berarti hanya dari handphone aja ya untuk Ya. editing videonya ya gitu.
Oke, terus rencana ke depan dari Sakil mau seperti apa setelah menjalankan learning Pokoknya factor ini? di Learning Factory itu pengen dapetin, bisa bisa dapetin apa, kayak cara motor yang bagus, cara penempatan video yang bagus, terus sama editing videonya sih. Gitu, Ya, oke. mungkin sekarang 8 kali pertemuan, cuman mungkin bakal nambah kali. Siap. Oke deh, thank you ya Sakil. Nanti ditunggu hasil outputnya ya. Berarti pada saat nanti sudah selesaikan Learning Factory juga kita bisa sharing lagi gimana progresnya gitu. Gimana pengalaman kalian terjun langsung menjalankan Learning Factory ini. Oke, ditunggu ya Sakil Oke, Kak. video JJ-nya. Siap. Oke, Mau. siap. Thank you. Thank you Sakil. Oke, Kak. Iya, Semangat, Kak. thank you. Thank you, Satel. Oke, lanjut. Iya, belum ditutup ya. Lanjut sama dari siapa nih? Mau Ren dulu atau Afif dulu atau mau together? Together aja yuk. Oke, boleh deh. Learning factory-nya Wermart ya ini ya. Berarti ke materinya coba kalian cek dulu ya. Bentar ya. Learning factory Mart. Kalian kirim linknya ya. Maun ke Nanda. Dana. Oke, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tangannya harus di depan semua sih? Saya Adit. Saya Rendika. Kami dari. Itu dong. Di sini mau sharing tentang LLM Jerman dan Casindo. Oke, ini Wermart dulu ya. Oh, yang Casindo ada ini juga gak? Oh, gak tahu. Belum. Oh, belum ada ya. Ya, berarti nanti Randy juga buat chat. Boleh Goma gitu loh. Ya kan? Itu kan dia juga ada mitra-mitra kan kayak gitu. Nah, mungkin nanti Afif bisa coba kembangin lagi ke arah sana. Gitu. Lanjut lagi, Fif. Lanjut apa nih? Ya jelasin, malamnya gimana? Ya kami kemarin kebetulan ada tugas bersihin gudang ya. Jadi gudang-gudang kami rapiin. Barang-barangnya bisa kita pisahin sama yang masih bisa di display. Dan ya sisanya kami biasanya duduk di kasir menunggu pembeli sambil Berarti jangan jemput bola, bisa lebih strateginya pakai TikTok atau pakai apa tuh yang kalau di nomor kan suka ada lucu-lucu juga nih di sini gitu. masker gitu. Gitu. Jadi nggak yang monoton gitu, Fit. Coba cari inovasi, berani untuk be different kayak gitu. Ya, berarti kalau misalnya sebelumnya yang lain biasa-biasa aja, aku berani tuh out of the box kasih ide gitu. Atau nggak iseng lihat kalau misalnya dia UR Mart, price-nya misalnya 8.500. Kalau yang di Alfamart ada yang perbandingan harganya lebih murah juga, kayak gitu. Ya, kenapa, Steven? Dari kenapa, Steven? Gitu. Oke, Afif. Terus nanti ada rencana nggak untuk Afif juga buka retail sendiri gitu? Eh, it, Mungkin apa? Bilang nanti. it, kan, kan kita emang duitnya kecil, nggak kecil ya. Tapi kalau ada duitnya, Pak. Ada rezekinya ya, pasti ada rezekinya. Gitu. Kan banyak juga kan yang akhirnya dari produk-produk rumahan ya mereka jualin aja, ambil dari distributor. Ambil dari distributor berarti strateginya siapa? Strateginya dari Dimas gitu ya. Oke. Ada lagi mau tambahkan? Ada lagi mau tambahkan? Cukup sekali. Cukup ya.
Nah, kalau dari sisi bisnis etiknya nih, yang menurut Afif bisa diterapkan tuh apa? Etik ya, berarti etikalnya gitu. Mungkin saat ada pembelian, Mm-mm. kita nunjukin sopanan gitu, kelihatan bekerja. Kelihatan bekerja. Tadi katanya aku duduk-duduk aja. Gimana mau kelihatan bekerja, Bapak? Oke, lanjut, lanjut. Terus? Terus untuk kayak sebelum ada pembeli kan biasanya kita duduk-duduk misal gitu ya. Nah, Nah, terus ada tiba-tiba ada pembeli langsung. tiba-tiba. Nah, itu sih bisnis etiknya. Selain itu paling ini juga ya, berarti maksudnya ada secara rutin untuk pengecekan kadaluarsa juga kan. Gitu kan, itu kan perlu ya, penting maksudnya jangan sampai yang udah mendekati bahkan ya, misalnya mendekati ke expired date-nya masih ada di sana gitu. Berarti secara rutin itu dilakukan pengecekan secara berkala. Berarti gimana? Steven ada nemuin atau gimana? Pernah beli apa? Oh gitu, beli apa tuh? Beli roti. Oh, Cimori. Oh, oke. Oke, oke, Steven. Thank you, Steven. Berarti nanti bisa jadi masukan juga buat teman-teman di WRMart ya, biar nggak... Tadi kan kalau katanya Afif duduk-duduk aja gitu ya, sambil agak miring ya kan? Agak miring apa nggak tuh duduknya? Kan kalau itu biasanya laki gini ya, agak miring ya handphonenya. Gitu ya. Iya, benar. Berarti diperhatiin kan benar untuk etiknya, karena kan itu akan apa ya, berdampak ya pada si customernya, khawatir pada saat memang ada expired atau bahkan mendekati expired maka nanti merugikan seperti itu ya. Oke, berarti dari sisi itu bisa coba diperketat lagi gitu. Selain itu ada apa lagi coba untuk bisnis etiknya? Kedisiplinan, tepat waktu Disiplinan ya. kerja mungkin. Kedisiplinan tepat waktu. Berarti misalnya nih udah lagi jam-jam buka tapi ternyata belum diopen kayak gitu ya. Kenapa enggak misalnya bisa lebih inisiatif datangnya lebih pagi untuk sesuai dengan jadwal kan jadwalnya ya. Kayak gitu. Berarti untuk yang karena kan keduanya bergeraknya kurang lebih sama ya di food and beverage juga ya. Meskipun yang di Afif adalah lebih ke retail, eh, untuk yang Arendika juga kurang lebihnya penerapan bisnis etiknya juga sama. Ya, di sini sebenarnya kalau mata kuliah juga bisa ya untuk jiwa-jiwa muda yang memiliki karakter mengedepankan Pancasila, kan karena kita ada mata kuliah Pancasila juga ya, itu masih jadi seorang pribadi yang apa disiplin, ya memiliki etos kerja yang baik, kayak gitu. Ya, nah itu yang mau kita coba bentuk di dalam learning factory ini kayak gitu ya, sehingga nanti Afif pada saat sudah selesai jalankan learning factory di URMAT ya itu udah bisa jadi pribadi yang berbeda gitu, disiplin. Berarti kalau misalnya di learning factory kan ada assignment juga kan untuk bikin cermin hal apa yang dihadapi hari ini, ya berapa banyak customer, ya biasanya kita masih bisa package itu dalam sebuah saran manajerial ya. Berarti misalnya alhamdulillah penjualan URMAT hari ini mencapai 720 transaksi. Wah, banyak banget ya. 720 transaksi. Di mana ya dari total 720 transaksi ini menghasilkan misalnya sebanyak 25.670.000 ya. Dan item yang paling banyak dibeli yaitu dari sisi food ya. Dengan details apa? Kan banyak ya, foodnya kan banyak ya, ada yang eh, misalnya mie instan atau dari sisi snack-snack yang lebih banyak dibeli atau diminati sama customer. Nah, dari situ kita bisa apa ya, bisa kasih keputusan lebih lanjut kayak gitu ya, sehingga banyak hal yang masih bisa dipelajari lagi sama Afif untuk menjalankan learning factory, khususnya untuk yang saran manajerial tadi kan yang kasih contoh kayak gitu. Berarti dari seorang eh, shopkeeper, bukan hanya shopkeeper, tapi bisa jadi manajer juga, kayak gitu, manajer di tokonya, ah, kayak atau general manajernya. Nah itu masih bisa secara detail. Aktif juga coba berpikir kritis juga. Berarti kalau misalnya secara biasanya nih kalau kalau apa? Kalau reporting misalnya, kalau reporting biasanya lebih ke yang mainnya ya, berarti kayak UUL gitu ya, Iya. Audi yang ini ya, Biasanya sih cuma kayak bantu adaptasi dan produk tempat. ininya doang ya. Berarti misalnya bisa juga nih coba belajar ke arah sana gitu ya. Misalnya Afif cara manual dulu nih misalnya
pada saat ada yang order, tapi Afif pada saat Afif yang jaga, Afif juga proses. Berarti catat manual dulu nih sama Afif gitu, atau dicatat di laptop Afif. Ya, sampai akhirnya nanti pada saat udah ganti shift, Afif bisa kasih SM. Alhamdulillah hari ini Learning Factory Afif ya secara keseluruhan udah ada berapa transaksi kayak gitu ya. Jadi sebelum di over ke tim yang selanjutnya bukan yang kayak lu masuk oke gantian shift aja enggak gitu ya. Berarti Afif coba jadi pribadi yang be different. Berarti pada saat Afif udah lagi Learning Factory, Afif kasih nih langsung kasih tuh resumenya. Pada saat Afif yang jaga ada berapa banyak customer nih yang datang kayak gitu-gitu ya. Paham gak yang kami maksud? Ya, berarti Afif udah lebih bisa coba belajar kritisnya ke arah sana. Gitu ya. Randy juga nanti kurang lebih demikian gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Afif. Kalau dari Randy gimana? Kalau hari pertama tuh waktu itu buat hobi sih kayak caranya dan lain-lain terus eh, belajar tentang kopi dari apa ya Americano kalau nggak salah. Iya bukan ya? Ya itu terus cara melayani customer itu yang mungkin yang bikin ribetnya tuh kalau di pembayaran ya. Apalagi Mm-mm. kalau lagi saya ngeliat kan apa kalau dalam bentuk kan ledger ya. Itu Mm-mm. kan kalau mindahin apa datanya kan kayak Google Sheet itu ribet. Mm-mm. Mungkin bisa dibuat kayak angkatnya atau software kayak Wirecard ya, biar lebih gampang. Ya, itu aja sih kak. Itu aja ya. Oh, dari sisi inovasinya belum ada ya berarti ya Randy ya. Ada target gak bisa sehari harus berapa gitu? Pak, Ada target gak sehari harus berapa gitu? enggak. Belum ada ya. Waktu itu pembelinya juga jarang sih. Oh, gitu. Jarang. Berarti strategi Randy gimana biar bisa banyak tuh yang order gitu Ren. Sama teman-teman lain yang join ke Casindo. Mungkin dipikirin kan. Apa? Mungkin nanti dipikirin. Makin nanti oke boleh. Berarti strategi marketingnya coba diperdalam lagi ya Randy ya. Oke. Ya, thank you buat aku sama Randy kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Oke. Oke, selanjutnya kita nge-wheels ya Nan ya. Ada 3 tim ya yang akan presentasi ya. Oke, silakan. Iya.
Ya, udah di Nan? Ada siapa aja yang pertama? Yang pertama Syahla, Syahla and Friends, terus yang kedua Bian, oke, kedua Dendeng. Dendeng, oke siap. Ntar ya. Yuk, boleh di share screen linknya ya, linknya di up dulu Sahla, coba tolong Sahla. Di WAG, di WAG. Jangan jangan muka gue banget di share screen tuh. Hah? Belum tuh.
Ayo, siapa dulu yang akan masuk? Oh, belum dapat ya, bentar ya. Lain kali dikasih ini juga ya, nama timnya apa gitu. Nama timnya, dikasih keterangan nama timnya. Sama nama anggotanya. Diupdate dulu coba. Nama tim sama nama anggotanya. Ayo, siapa dulu tadi yang maju? Udah? Fusion ya. Syahla, Reno, Alex. Kita sosialnya di karena di kita waktu itu presentasi kayak kameranya boleh ke sana nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan mepet-mepet. Wait, wait. Udah open pasang, udah open tab, udah gitu. Black screen, gak ada kameranya. Gimana? Oke, yang pertama, ini masalah etika utama di dalam bisnis kita yang kemungkinan bakal muncul di proyek bisnis kita. Yang pertama itu ada di sumber bahan baku.
masalah di sumber bahan baku ini mungkin di pertaniannya yang mungkin nggak akan berlanjut kayak faktor musim misal gitu. Produknya Eh, apa? Smoothies. Smoothies bowl. Ya. Smoothies. Selanjutnya ada di kualitas produk. Itu biasanya masalah yang bakal muncul itu kemungkinan penggunaan bahan yang berkualitasnya rendah. Kemudian ada di pemasaran yang menyesatkan. Itu kayak ada yang overclaim kayak kita jual buah terus padahal buahnya itu kurang segar atau apa tapi dibilangnya ini segar nih ini gini gitu. Kemudian selanjutnya ada di dampak lingkungan. Itu kayak penggunaan kemasannya itu yang sekali pakai kayak bahan yang plastik ya gitu. Kemudian perlakuan terhadap karyawan, mungkin masalah etika di karyawan itu yang terutama biasanya tentang gaji ya, gaji yang rendah sama nggak ada jaminan kayak BPJS dan lain-lain. Kemudian di ketidakadilan dalam akses terbatas bagi segmen tertentu. Kemudian dampaknya itu apa aja? Dampak di sumber bahan baku itu bisa bakal nurun kepercayaan pelanggan. Kemudian di dampak kualitas produknya itu bisa bahaya terhadap kesehatan pelanggan karena tadi terlalu overclaim terhadap barangnya. Kemudian di pemasaran yang menyesatkan itu bakal menyebabkan juga ketidakpercayaan terhadap pelanggan dan bisa masuk resiko hukum. Kemudian di dampak lingkungan itu bisa meningkatkan sampah plastik dan merugikan lingkungan kayak mencemari lingkungan. Kemudian dampak perlakuan terhadap karyawan itu dampaknya mengurangi motivasi dan meningkatkan turnover karyawan. Kemudian yang terakhir dampak ketidakadilan dalam akses itu bisa meningkatkan kesenjangan sosial. Next. Bagaimana dapat diterapkan dalam kehidupan dijalankan? Dan di dampaknya itu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kedua, transparansi, prakteknya membuka proses pengadaan bahan baku. Dan di dampaknya itu menarik pelanggan yang peduli dengan asal produk meningkatkan loyalitas. Yaitu keadilan, prakteknya itu pembayaran adil dan perlakuan baik terhadap karyawan. Dampaknya karyawan lebih terima kasih dan produk dan pada layanan yang dibanggakan. Pengaruh terhadap citra dan loyalitas pelanggan itu yaitu dengan penerapan prinsip etika ini. Tadi apa sih smoothies fruit apa smoothies bowl? B BOWR. B. Mangkok. Oh. Gimana? Makanan. Iya, kayak salah. Mungkin itu besar kayak salah. Hah? Lanjut. Apa aja batas tangan yang mungkin dari kita mencoba menerapkan kode etika bisnis. Pertama ada yang kurangnya anggaran tim tidak memahami sepertinya kode etik. Itu habis itu ada tekanan biaya. Paling mengurangi biaya ya bisa mengabaikan pada etika.
Yang ketiga ada persaingan pasar, praktik tidak etis dari persaingan dan bersaing iklan. Keempat, keberhasilan sumber daya, ya, investasi dalam praktik etis. Di situ ada konsentrasi, implementasi, menjaga penerapan kode etik yang dulu di mitra unit. Ya, dan apa masalah yang kita yang tersebut ada pemangku kepentingan. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Melanggarkan pelatihan untuk pemahaman. Yang kedua, kebijakan jelas buat kebijakan tertulis mengenai konsekuensi pelanggaran. Yang ketiga ada menekankan nilai jangka panjang seperti inovasi ini tentang manfaat praktik etis. Yang keempat ada alokasi sumber daya, prioritaskan dukungan untuk praktik. Yang kelima ada monitoring evaluasi, yaitu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan penerapan yang baik. Apa lanjut aja? Lagi. Tadi dulu, wait. Ini udah. Ini Ya, ini udah. tidak bisa. Aduh. Evaluasi dampak jangka panjang dari penerapan bisnis yang etis. Di sini ada dua pertanyaan. Bagaimana penerapan bisnis yang etis dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, dan apakah manfaat tersebut dari yang dapat diperoleh saat dari penerapan etika dalam bisnis. Yang pertama, kepercayaan pelanggan. Dengan membangun kepercayaan pelanggan, maka dapat meningkatkan kualitas dan penjualan. Jadi tingkat kesempatan bahwa pelanggan akan datang kembali, jadi dia punya kedua, reputasi yang baik, menciptakan citra positif yang menarik dan lebih banyak pelanggan dan mitra. Reputasi yang baik juga dapat secara inovasi mempromosikan, karena menurut saya promosi dari mall to mall itu lebih kuat ya daripada advertisement biasanya. Tiga, stabilitas keuangan, mengurangi risiko hukum dan denda, mendukung stabilitas finansial dan juga mengurangi kesempatan untuk bangkrut ya. Keempat, keterlibatan karyawan, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan serta mengurangi turnover. Lima, inovasi berkelanjutan, mendorong investasi dalam produk inovatif dan ramah lingkungan dengan tanggung jawab sosial, meningkatkan dukungan dari komunitas dan pemangku kepentingan. Lanjut. Ini ada apa rekomendasi kalian untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan etika dalam bisnis, ya, dan bagaimana strategi-strategi tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada program pelatihan berkala. Ini diselenggarakan pelatihan etika rutin untuk semua karyawan. Yang kedua ada sosialisasi kode etik. Itu biasanya dibuat dokumentasi kode etik yang jelas dan adakan sesi sosialisasi. Ketiga, kampanye kesadaran etika. Kampanye ini menggunakan poster dan media sosial internal. Yang keempat ada pemberian insentif. Ini diberikan sebagai penghargaan untuk karyawan yang menerapkan praktik etis. Yang kelima ada forum diskusi etika. Di sini bisa membuat grup diskusi untuk membahas isu-isu etika. Yang keenam ada mitra komunitas kerjasama dengan organisasi fokus pada etika dan tanggung jawab sosial. Meningkatkan, ya, bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab sosial. Dampak positifnya itu yang dapat meningkatkan kesadaran etika, akan memperbaiki keputusan bisnis dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Hubungan baik dapat menerapkan ketika etika memperkuat reputasi dan keberlanjutan bisnis. Sekian, terima kasih. Ya, yang ingin ditanyakan. Ada yang mau tanya nggak? Juga tidak. Ini
Produknya kenapa nggak ditampilin ya? Kan waktu itu kan udah coba ini yang paling nggak ada gambarannya gitu loh, mau apa gitu. Kenapa? Lupa mungkin nggak? Lupa mungkin. Apa dilupain? Soalnya PPT-nya udah dari pertama. Terus udah nggak pegang, lupa. Oke. Tadi dari saya Nggak ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Boleh, Arul. Gimana caranya apa namanya kan itu kan ada pelatihannya sih tuh meningkatkan kesadaran dan pelatihan kita gimana caranya kalian menilai bahwa kegiatan yang itu tuh program-program itu udah berjalan secara efisien atau maksimal itu gimana caranya kita itu udah benar apa namanya nah kita lagi udah terpenuhi atau belum gitu. Oh, kalau soal pelatihan kan biasanya kayak tahu ini nggak sih? Kan isu kan sebelum terjun ke cabang yang langsung kerja, yang orang domisili itu kan biasanya ada itu pelatihan dulu kan. Kalau pelatihannya bagus dan baik, biasanya langsung ditaruh di cabangnya. Sesuai SOP lah, SOP standar pelatihannya dari stok barangnya, customer service-nya dan lain-lain. Udah, aku jawab. Jadi standar ininya hanya untuk dari SOP-nya aja standar penilaiannya apakah maksudnya itu udah berhasil kegiatan ininya. Maksudnya kayak gini kan ada orang kan yang buat pelatihan kan, maksudnya karyawan. Terus kalian sebagai apa namanya, bukan sebagai staff di situ kan yang jadi pelatihannya itu, gimana caranya kalian bisa melihat apa karyawan ini berhasil melakukan ini program ikuti program kalian juga berhasil apa enggak? Kalian lihat dari segi mananya? Saya coba bantu jawab ya. Jadi kan pastinya kalau sebelum masuk orang tuh pasti ada internshipnya dulu. Nah, saya cuma ngejabarin mereka aja. Pastinya ada daftar-daftarnya kayak pertama nih, apakah apa udah lulus saat menyambut pelanggan, apakah mereka udah setidaknya ingat beberapa resep. Kali ini kan produk makanan ya, apakah mereka setidaknya udah ingat? Jadi bisa kalau ini kita ngomongin karyawan kan, apakah mereka masih udah apa atau belum apa dalam menyajikan. Jadi kan juga mempercepat proses pembuatan perangkat. Jadi kalau rame, apakah mereka udah siap nih saat ramai atau belum? Ya, selain itu juga mungkin apalagi ya kayak mungkin adaptasi kalau ada situasi misalnya salah satu kayak udah dibikin nih sepi, buahnya belum ada, nanti mereka pasti dinilai juga bagaimana cara mereka merespon ke situasi yang kayak nggak di expect gitu. Ya. Saya ada lagi yang bertanya. Nggak ada. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini ide aja kan, baru ide dan baru gambaran aja. Apalagi kita baru join juga kan. Nanti pada saat mau dikembangkan lebih lanjut, coba lebih secara kritis lagi ya pembangunnya. Berarti maksudnya memang orang itu kan udah fokus saya. Nah, untuk yang teman-teman lainnya, kalau misalnya memang mau coba fokus ke arah sana kan, kalian bisa ulas juga ide-ide dari TikTok ya. Kalian juga suka lihat tuh smoothies buah, termasuk kayak yang jus yang Niagara fruit itu juga kan ya. Nah, iya kan ya? Kalian kan? Iya, si Niagara fruit itu ya. Jadi kita bisa coba di ya untuk bisa buah kan banyak juga sebenarnya supplier di pasar ini apalagi bisa dapat harga dengan lebih murah kayak gitu ya. Oke, kasih plus dulu buat Randy kemarin.
Thank you.
Udah lah, udah bisa mulai. Next, Kak. Lanjut, lagi. Lanjut, nah itu kan. Nah, jadi produk yang kita bawa adalah masuk ke dalam software yaitu Seminar. Jadi kita ingin mempresentasikan bisnis etik yang terjadi di dalam Nugroho, jangan lupa Nugroho. dan yang bisa kalian lihat di sini dampak masalah etika tersebut terhadap pemangku kepentingan. Jadi dampak masalah yang terjadi terhadap sendal di dalam bisnis etik biasanya itu mencakup dari penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, barang yang tidak sesuai dan masalah hak cipta dalam desain. Dan selanjutnya ini di poin-poin 4 ini sebelah poin keempat ini yaitu hak cipta dan desain. Jadi untuk masalah hak cipta dan desain ini, hak cipta dan desain ini kita harus sedikit mengriset lah biar kita sama dengan produk yang lain. Lanjut ke slide berikutnya yang prinsip. Next, Kak. Next. Lanjut yaitu ke masalah prinsip-prinsip di bisnis kita. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip yang kita terapkan di bisnis yaitu berupa transparansi, kejujuran dan keadilan. Sebagai nyatanya kalau kita ingin mencari sebuah customer, kita harus transparansi masalah produk, masalah biaya, masalah kreditur, dan kejujuran juga sebagai poin nomor satu di bisnis kita. Dan yang penting juga keadilan. Misalnya kalau ada calon customer memesan footwear kita dengan jumlah yang banyak, tapi adanya seseorang yang sudah memesan dalam jumlah yang meskipun sedikit, kita tetap menempatkan orang yang memesan pertama. Lalu juga ada prinsip tentang loyalitas. Seperti kita tahu kalau loyalitas itu sangat penting bagi adanya alur dari bisnis. Misalkan ada seorang pelanggan yang sudah setia dengan toko tersebut selama 10 tahun, membeli produknya, bahkan mengasih evaluasi produk-produk yang dia beli saat itu. Langsung slide berikutnya akan dibacakan oleh Maulana. Jangan dibacakan ya Kevin, dijelaskan. Dijelaskan. Ini udah ada gambar. Jadi selanjutnya yaitu tantangan terbesar dalam menerapkan kode etik. Jadi yang pertama yaitu ada biaya tinggi. Jadi mempertahankan standar etika seperti layak atau bahan ramah lingkungan bisa meningkatkan biaya produksi. Yang kedua yaitu ada tekanan pasar. Jadi persaingan harga dengan bisnis yang tidak menerapkan etika bisa membuat sulit bersaing. Yang ketiga, pengawasan rantai pasok. Sulit memastikan semua pemasok mematuhi standar etika, terutama dalam hal kondisi kerja dan sumber bahan. Yang keempat yaitu ada kesadaran konsumen. Tidak semua konsumen memahami atau peduli tentang produk etis, sehingga sulit menjual produk dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya, evaluasi dampak jangka panjang dari penerapan bisnis yang etis dan manfaat. Yang pertama, reputasi merek, meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, loyalitas pelanggan dan menumbuhkan basis pelanggan setia. Yang ketiga, kelanjutan mengurangi dampak lingkungan dan memastikan bisnis lebih tahan lama. Kelima, karyawan meningkatkan produktivitas dan kebiasaan karyawan. Dan keenam, pengelolaan risiko menghindari kerugian dari skandal atau reputasi buruk. Yang ketujuh, harga premium memungkinkan menjual produk dengan harga lebih tinggi. Next, kan? Oke, kurang lebih seperti tadi penjelasan dari kita. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas kita mau langsung. Ada yang mau ditanyakan? Jelasin ulang bagian mana ya? Semuanya. Saya nggak perhatiin deh itu mas.
Lanjut. Iya, ini udah selesai. Ada yang Apa sih? Udah mulai kantor Feli sih kayaknya kali. segera diselesaikan. berarti lanjut ya. Ya boleh. Untuk bahan sendalnya kita menggunakan Ecopavilion, jadi aman dari yang namanya licin, fleksibel, jadi aman dari gesekan kaki. Karena kan kaki kan dipakai terus ya, jadi aman banget untuk dipakai. Kalau untuk masalah dingin kita ada pengrajinnya. Dia pengrajinnya tuh udah hatam di bidang sendal selama 20 tahun. Jadi untuk masalah quality itu udah high lah gitu. Berarti kan pakai jasa orang gitu ya? Kita lebih ke arah kerjasama, bukan jasa orang ya. Ada lagi? Kenapa kita main sendal? Karena menurut kita tuh di pasar produk Indo nih kebanyakan orang-orang berpikir kalau sendal ini nggak bisa untuk dijadiin stylish. Jadi mereka hanya berpikir untuk dijadikan sebagai untuk jalan aja seperti biasa. Lain halnya kayak sendal, kayak baju. Kalau baju kan mereka banyak yang rela ngeluarin lebih karena emang bisa dipakai untuk stylish di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak desain-desain yang unik dan sebagainya. Dan kita di sini untuk memasukkan pasar sendal supaya kita tuh sendal nggak cuma sebagai bahan pakai aja, tapi untuk stylish juga oke. Kayak gitu. Ada lagi? Berarti yang bedain sendal kakak dan sendal yang lain supaya lebih stylish itu gimana? Karena sekarang sendal juga banyak banget ya, kayak cross aja kan sekarang udah hype lagi kan. Ya. Juga terus pindah juga sekarang udah lebih. Jadi apa sih yang bedain sampai kalian bisa lagi ke pasar yang orang-orang tuh dari sendal kalian? Oke, balik lagi di slide yang tadi tuh kita ada gambar sendalnya. Nah, untuk model di sendal ini kita mengambil cuma ada 2 warna aja. Jadi kita menggunakan pola jahitan di bagian slipernya dan ditambah dengan kata coji supaya lebih elegan. Nah, kenapa kita menggunakan desain seperti ini? Karena desain seperti ini jarang yang menggunakan pola-pola jahitan yang ada di sendal. Nah, bahan yang kita digunakan di sini adalah synthetic collector. Jadi untuk gesekan antara kulit itu aman sekali. Jadi kurang lebih kayak gini sih untuk kita bersaing di pasar, karena kita juga udah riset juga untuk masalah desain seperti ini belum ada. Kurang lebih seperti itu. Belum ada desain yang seperti ini. Kita juga udah riset. Kebanyakan kan slipper ini cuma semuanya hitam kan, nggak ada pola-pola seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Ini yang membedakan kita. Jadi kita nggak main gambar terlalu banyak, tapi kita main ke arah elegan dari produk itu. Jadi bisa dipakai untuk sehari-hari dan stylish. Ya, lebih seperti itu. Ada lagi? Udah? Oke, silakan. Ini bisnisnya udah jalan belum? Untuk sementara waktu hanya konsep, tapi kita udah mulai running dikit-dikit. Kenapa? Udah mulai ada yang beli nggak? Kan karena baru konsep, jadi running dikit-dikit, progres dikit-dikit aja dulu. Idenya dari siapa nih? Ide Dari Paki. karena kita kerja sama pengrajin yang kenalan saya, jadi dia yang masalah untuk desain, terus masalah bahan, jadi dari dia, soalnya dia udah pengalaman 20 tahun lebih, jadi udah expert banget, jadi kita serahin ke dia. Oh, yang sebelumnya produknya Arik yang baju itu jalan nggak? Jalan, cuman karena saya gabung di dalam tim itu, jadi gak fokus, ini running bisnis sendiri aja. Oh gitu. Iya, jalan sih, cuman beda orang aja gitu. Oh gitu. Saya udah gak kedok lagi, cuman ilmu dikit-dikit ada. Ya, sip. Berarti produknya tetap jalan, tapi Arik nggak join lagi gitu ya? Iya, benar. Ada lagi.
Ari mau tanya sama Fatih, kalau dari sudut pandang Fatih gimana nih untuk tren-trennya kayak gitu sama desain yang ada saat ini kan Fatih kan juga ada usaha sepatu juga kan gitu. Nah itu gimana? Untuk kualitas sih oke aja karena tidak buat kulit itu nyaman dipakai gitu. Sama desain juga nggak terlalu rame. Mau bikin sendal lebih elegan aja gitu. Ukurannya tersedia dari size berapa? 39 sampai 4. 39 sampai 43. Berarti khusus dewasa semua ya? Iya, target market kita lebih ke arah remaja. Ya, anak-anak kayaknya. Remaja, remaja into adult atau gimana? Dua-duanya ini unisex kok. Tapi kan perempuan gak semua pakai start dengan 9. Iya, tapi kita juga kalau misalkan karena ini baru konsep awal, kan kita belum tahu data-datanya. Jadi kalau misalkan udah tahu data-datanya, mungkin misalkan data-data, misalkan peminatnya lebih banyak perempuan, kita juga akan buat kok untuk size khusus perempuan seperti ini. Tadi warnanya kita fokus di dong ya? Enggak, untuk warna kita warna hitam aja. Karena kan yang pavilion dulu sendiri cuma warna hitam aja soalnya cuma warna hitam. Jadi kalau misalkan soalnya warna putih, ininya warna hitam kayak kurang cocok. Jadi aneh dipakai. Lagi pula putih kan juga gampang kotor ya, apalagi dipakai di kaki. Jadi kayaknya kurang aja. Kurang lebih seperti itu. Iya. Harga belum tahu. Harga belum tahu. Mana? Jelas. Dari mana itu? Kanan? Iya saya. Dari mana? Aneh guys. Kurang lebih dari presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Mas ya. Tak. Ganti nama kayaknya nih ya. Ganti nama ya. Emang namanya lagi Dendeng. Bukannya Dendeng Skiwer waktu itu. Oh. Tapi untuk di apa namanya bisnisnya ada Impostor ada berapa impostornya ini? lagi joki deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Magi Dendeng akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis etik. Saya Di sini anggota kelompok kami ada 5 orang ya. Yang pertama itu saya sendiri, Stephen, dan yang kedua itu ada Arul. Yang ketiga ada Salahuddin, dan juga ada Ivan dan tambahan satu ada member baru kita. Sadar. Nembeng bang. Sampai apa itu? Impostor. Ya, lanjut.
Untuk pertanyaan pertama yaitu identifikasi masalah etik utama yang mungkin muncul dalam bisnis sebagai denden. Yang pertama itu kejujuran. Kak, sebelah kanan. Sebelumnya. Itu masih pertanyaan. Oh, Next, next. ini. Ini ada gambarnya. Ada gambar paling tengah. Ya udah coba nih gambar terakhir aja dah. Ini jelasin aja Udah, udah. jelasin aja gini aja udah. Dah. Dari awal berdirinya di Dendeng ini. Oh iya. Dan udah ada berapa orang yang beli. Bedanya apa? Bisnis etiknya juga. Makanya lebih kayak ke kopi ya. Itu kalau makanan tuh memang unik gitu ya. Putih. Secara apa namanya psikologinya gitu loh. Iya. Mungkin lebih membara gitu. Beda sih. Kedepannya sih mau jadi ini sih packagingnya yang lebih soalnya kayak packaging kayak gini kan dari looksnya kurang bagus ya, dan juga dari tampak luarnya kelihatan berminyak banget, kurang menarik perhatian. iya. Bisa kalau ini bagusnya di vakum dulu kan. Iya, iya. Jadi lebih apa ada udara juga gitu. Ya, itu untuk yang Vakum baru masuk ke packaging kayak gitu. kalau yang vakum itu ya buat yang masih tapi dari masuk bumbunya tinggal di Oh gitu. panasin dari Nggak bisa ke vakum. ya. Jadi kedepannya nanti mungkin ada dua itu sih Kak, lebih ke siap saji sama yang divakumkan. Yang siap saji kan bungkusnya gula, rasbol Kak. Nah, itu sih pakai nasi. Iya, ada tambahan nasinya sekarang. Perkiraan harga nanti yang itu yang Iya, kabar perbedaannya. apa KPO? Iya, Iya KPO. biar ada histori pembelinya juga kan. Ayo mau kapan kabarnya? Oh, mau buka PO. Nah, kebetulan sekarang ini kami lagi itu sih Kak, lagi proses buat desain packagingnya kan, belum dapat desain yang tepat. Mungkin untuk PO-nya mungkin sekitar seminggu lagi sih Kak, seminggu ke depan kan bakal bisa PO. Setelah menentukan desain yang tepat untuk packaging kami. Itu sih Kak. Terus yang berhubungan sama Etika bisnisnya. etika bisnisnya, di sini ada pertama apa saja masalah etika yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek bisnisnya. Mungkin yang kita tahu ini anak-anak muda ya, kalau bekerja mungkin banyak sekali ya Kak, konflik yang terjadi ya. Seperti saya ini mungkin kayak perbedaan pendapat atau gimana. Ya, jadi di sini sebagai PSI-nya saya mengambil sebuah langkah di mana jika ada masalah itu nggak boleh dipendam, jadi harus dikomunikasikan gitu, jangan diam-diaman. Nah, jadi hasil dari hal tersebut kami dapat lebih mengerti gitu apa permasalahan dari teman-teman kami, mulai dari contohnya si Ivan concern sama Mas Revi atau gimana, contoh ya, contoh ini bukan asli gitu sih Kak. Terus yang kedua itu bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika ini dapat mengaruhi citra bisnis kami. Nah, di sini pengaruhnya itu sangat banyak ya Kak. Mulai dari contohnya tadi mulai dari memperbaiki dari internal dulu ya Kak. Soalnya kalau kita nggak memperbaiki etika kita di internal, di eksternalnya bakal rusak juga Kak. Seperti contohnya di internalnya itu kami sering berantem ya. Nah, jadi kalau maju ke eksternalnya dalam menghadapi pembeli itu kami bakal sama juga, bakal gak senang juga menghadapi pembelinya, soalnya dari dalam udah channel kita gitu Bang. Jadi sebaiknya kita lebih dulu memperbaiki hubungan kita sama rekan kita dulu daripada pembeli dulu. Sih, Kak. Terus
Pertanyaan ketiga itu tantangan terbesar ya. Kembali lagi tadi tantangan terbesar kami ya komunikasi kan. Lebih ke situ karena kita tahu juga kami masih muda ya kan. Mungkin banyak sekali perbedaan pendapat ya kan. Jadi kami lebih ke kayak harus nggak boleh keras kepala gitu, harus lebih cair dalam menghadapi situasi dan juga harus bisa menerima pendapat teman-teman. Ya, itu sih. Kan biasanya kan anak-anak muda sama zaman sekarang itu keras kepala gitu loh, kayak ya dia maunya gini-gini harus dituruti gini-gini. Lebih penting ego. Ya, ego sih kan. Harus dikurangi. Terus yang keempat tuh ada evaluasi jangka panjang dari bisnis ethic. Nah, untuk evaluasi jangka panjang ini kami masih belum evaluasi sebetulnya. Soalnya dari kami sendiri awalnya ini kami buat bisnis ini mungkin hanya sampai akhir ini sih Kak, perkuliahan. Tapi mungkin kalau ada hikmat ke depannya mungkin kami bakal lanjut ke tahap lebih lanjut sih Kak. Jadi ini cuma sampai akhir semester Untuk proyeknya. untuk saat ini mungkin ke depannya dapat pencerahan mungkin bakal lanjut sih Kak. Karena challenge-nya apa? Kenapa sampai memutuskan hanya sampai akhir semester ini? Keputusan apa maksudnya challenge-nya apa gitu sampai ada keputusan itu? Soalnya kebanyakan anggota kelompok bilangnya segitu sih Kak. Soalnya mereka mungkin mau menempuh jalan yang lain juga sih Kak. Mungkin ada yang mau penerus keluarga juga. Enggak tuh kata si Revi enggak. Ada yang keluar negeri kan? Iya, penerus keluarga, terus dia udah dituntut dari keluarga untuk penerus usaha mereka. Terus saya sendiri lah Kak. Siapa? Saya. Oh sih. Itu berarti masalah lu kali bukan masalah mereka. Nah, terus siapa tahu ada yang mau nikah juga kan. Ini apaan sih? Oke deh. Ya, langsung buka pertanyaan aja ya. Iya. Ada yang tanyakan nggak, guys? Jika ada yang mau bertanya, silakan. Keluarkan dengan banyak. Semakin banyak pertanyaan, semakin senang. Ada yang ditanyakan nggak? Tanya, silakan, monggo Mas. Apa bedanya daging kalian sama daging yang lain? Kan ada nih Pak, daging yang kering, daging itu kering gitu kayak empuk gitu. Itu gimana? Maksudnya Mau bikin dong varian kayak gitu. Oh, dendeng kan cuma ada dua varian basah sama varian kering. Ya, mau bikin yang kering. Belum tahu sih kedepannya harus dikomunikasi. Kalau kedepannya ya mau bikin seperti itu yang untuk yang keringnya. Nah, pertanyaan tadi kan apa yang membuat beda kan? Nah, kan seperti kita tahu pas semester 1 dan semester 2 kemarin kan kami sudah menjelaskan apa value dari kita ya pitching sebenarnya. Nah, itu kelebihannya itu ada dari segi bumbunya. Nah, di sini ada bumbu yang istimewa dari itu ya, si Ivan ya kalau nggak salah. Ya, soalnya itu si Ivan bilang kemarin itu bumbu turun-temurun dari warisan dari keluarganya. Ya, kan seperti kita kan dia orang Padang ya, mungkin di bagian bumbu itu udah khatam lah istilahnya. Kenapa? Terus si Dimas ganteng. Udah aneh kan, ini udah mulai rusak. Sendiri. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tolong dong tanya dong. Saya butuh pertanyaan. Iya. Karena masih banyak kekurangan. Atau ada masukan dari teman-teman Ya. kalau nggak ada pertanyaan mungkin ada Pertanyaan, masukan, kritik. boleh silakan apa aja. Mau dikritik? Kami mau dikritik. Kalau dikritik juga boleh. Sangat bagus malah kalau dikritik. Itu bikin Masing-masing individu. Ya. Oh, masing-masing individu. Nah, pertama-tama kita mulai dari Ivan ya. Di sini Ivan ini sebagai bagian produksi dan chef ya. Dan juga di sini ada Revi. Revi ini di bagian desain. Di sini ada